Ilmu Ekonomi Makro Islam. Pembahasan kita kali ini yaitu pengertian ilmu ekonomi makro Islam, konsep dasar ilmu ekonomi makro Islam, prinsip dan aktualisasi ekonomi makro Islam. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau skala besar, bukan perorangan atau perusahaan, tetapi pada tingkat negara atau masyarakat luas, yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Fokusnya melihat bagaimana pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara, berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional. Yang pertama yaitu instrumen. Konvensional pakai bunga, sedangkan Islam pakai bagi hasil, zakat, dan wakaf. Yang kedua yaitu nilai. Konvensional netral atau bebas nilai, sedangkan Islam berbasis syariah dan moral. Yang ketiga tujuan. Konvensional fokus pada pertumbuhan dan stabilitas, sedangkan Islam fokus pada pertumbuhan, keadilan, dan keberkahan. Yang kedua yaitu konsep dasar. Konsep dasar ekonomi makro adalah mempelajari bagaimana perekonomian berjalan secara keseluruhan dalam suatu negara. Fokus utamanya yang pertama yaitu pendapatan nasional, seberapa besar total pendapatan atau produksi suatu negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, melihat ekonomi suatu negara berkembang atau melambat. Yang ketiga, inflasi, kenaikan harga barang atau jasa secara umum. Yang keempat, pengangguran, melihat jumlah orang yang tidak mendapat pekerjaan. Yang kelima, kebijakan pemerintah, peran fiskal atau pajak, belanja negara, dan moneter atau uang suku bunga dalam mengatur stabilitas ekonomi. Selanjutnya, prinsip ekonomi makro Islam ada 5. Yang pertama, tauhid. Semua aktivitas ekonomi harus sesuai syariah, bebas dari riba, gharar, dan haram. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Kekayaan tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, harus ada distribusi yang adil seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, maslanah atau pemanfaatan. Kebijakan ekonomi harus memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya individu. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Individu bebas berusaha tapi tidak boleh melanggar aturan syariah. Yang kelima, persaudaraan dan kerjasama. Ekonomi dibangun atas dasar tolong-menolong, bukan persaingan yang merugikan. Selanjutnya, aktualisasi ekonomi syariah. Aktualisasi ekonomi makro Islam artinya bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam kehidupan nyata pada level negara atau masyarakat luas. Beberapa bentuk aktualisasinya. Yang pertama, larangan riba diganti dengan sistem bagi hasil seperti pada bank syariah, mudharabah musyarakah. Yang kedua, zakat, infak, sedekah, dan wakaf digunakan untuk membantu fakir miskin dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, kebijakan moneter syariah, adanya sukuk oligasi syariah, pasar modal syariah, dan instrumen halal untuk menjaga stabilisasi keuangan. Yang selanjutnya, kebijakan fiskal syariah, pengelolaan pajak dan belanja negara sesuai aturan Islam. Misalnya, dana zakat masuk dalam perencanaan kesejahteraan.